Halo, perkenalkan kami dari kelompok RR Lokmen Universitas Internasional Semen Indonesia akan memaparkan hasil analisis kami terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Pos Indonesia. Perkenalkan, nama saya Randi Ilham Zinedin dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Arendi Yunus Alfiansyah dari Teknik Logistik Universitas Internasional Semen Indonesia dari kelompok RR Lokmen. Perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi perilaku konsumen yang awalnya berbelanja secara offline menjadi gemar berbelanja secara online. Hal ini juga dilihat dari banyaknya marketplace yang muncul di Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Untuk menunjang berbelanja online masyarakat juga diperlukan yang namanya jasa layanan logistik berupa pengiriman paket. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali jasa pengiriman paket yang tersedia seperti JNE, JNT, dan juga Tiki. Dari banyaknya e-marketplace yang muncul di Indonesia dapat diartikan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sangat sekali gemar dengan berbelanja secara online. Hal ini menjadi salah satu peluang oleh PT Pos Indonesia, yakni dengan mengubah model bisnisnya yang awalnya jasa pengiriman surat menjadi jasa pengiriman paket berupa barang. Nah, hal ini didukung dengan fasilitas yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia, yakni terdapat puluhan ribu titik layanan Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan Indonesia bagian terluar dan juga Indonesia bagian tertinggal. Nah, akan tetapi sayangnya fasilitas yang dimiliki PT Pos Indonesia ini tidak dimaksimalkan oleh PT Pos Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya komentar negatif yang dikirimkan konsumen di akun sosial media milik PT Pos Indonesia. Dari analisis yang telah kami lakukan, kami mendapatkan dua permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Pos Indonesia. Yang pertama, yakni PT Pos Indonesia belum memiliki kerjasama yang baik dengan e-marketplace. Dari permasalahan tersebut, kami merekomendasikan untuk PT Pos Indonesia bekerjasama dengan bumdesmart.id, di mana bumdesmart.id ini merupakan e-marketplace yang langsung dibawahi oleh Bumdes. Nah, Bumdes sendiri merupakan sebuah lembaga yang langsung dikelola oleh Kemendes Indonesia. Kerjasama antara Bumdes dan juga PT Pos Indonesia dapat membuat PT Pos Indonesia menjadi sebuah jasa layanan logistik yang mendukung produk lokal unggulan yang pastinya berbeda dengan jasa logistik lainnya. Permasalahan selanjutnya adalah PT Pos Indonesia belum bisa menentukan biaya yang kompetitif dengan perusahaan jasa lainnya. Dari permasalahan yang telah kami temukan, kami merekomendasikan PT Pos Indonesia untuk memperpendek jarak distribusinya. Memperpendek jarak distribusi ini dengan cara membangun lokasi distribusi yang sesuai di setiap wilayah. Membangun lokasi distribusi di setiap wilayah ini dengan cara metode center of gravity. Metode center of gravity ini dapat ditentukan dengan titik koordinat dari setiap bumdes dan juga setiap konsumen. Dari metode center of gravity ini bisa juga ditentukan biaya transportasi dan juga jarak tempuh dari setiap distribusinya. Pada hasil simulasi yang telah kami lakukan, dari setiap titik koordinat bumdes dan juga setiap titik koordinat konsumen, PT Pos Indonesia bisa membangun lokasi pusat distribusi yang sesuai, yang efisien, sehingga setiap komoditas produk lokal unggulan dari setiap wilayah bumdes bisa tertampung dengan baik, sehingga biaya distribusinya bisa optimum dan biaya transportasinya juga kompetitif. Kesimpulan dari hasil analisa yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan PT Pos Indonesia untuk bekerjasama dengan bumdesmart.id, di mana bumdesmart.id ini memiliki komoditas unggul produk di setiap wilayah di Indonesia. Sedangkan PT Pos Indonesia berpotensi karena memiliki jaringan yang luas di setiap wilayah di Indonesia. Metode center of gravity dapat dilakukan untuk menentukan lokasi pusat distribusi dari PT Pos Indonesia yang sesuai. Lokasi pusat distribusi ini untuk menentukan biaya yang kompetitif dengan perusahaan jasa logistik yang lain, sehingga biaya yang kompetitif ini mampu meningkatkan pelayanan jasa logistik dari PT Pos Indonesia. Cukup sekian pemaparan hasil analisa dan juga rekomendasi kami untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Pos Indonesia. Semoga
Hasil analisa dan juga rekomendasi kami dapat membantu PT Pos Indonesia dalam menyelesaikan permasalahannya. Cukup sekian dan terima kasih.